kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum kita kemudian menerima penelpon kita pada hari ini, saya akan kembali membahas bersama dengan Mas Jajat. Mas Jajat, kalau mengenai peran Wapres pada saat masa Orde Baru itu dianggap sebagai pelengkap, tidak banyak berperan. Sekarang masih relevan tidak? Saya kira secara undang-undang tidak ada yang berubah, sama ya. Tetapi memang waktu Orde Baru, karena kuatnya pengaruh Pak Harto itu susah bagi cawapres itu punya peran yang menonjol. Jadi memang betul-betul ada di belakang, tidak bisa misalnya seperti yang dilakukan sekarang. Tetapi ada hal menarik betapa memang harus siapnya cawapres itu adalah ketika Pak Harto turun, kalau waktu itu Pak Habibie tidak siap, kekuasaannya cuma 15 bulan dan transisi dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokrasi. Tidak mudah waktu itu. Nyatanya Pak Habibie mulus membawa Indonesia dari keadaan yang luar biasa otoriter waktu itu di masa Soeharto ke masa demokrasi setelah reformasi itu. Ini membuktikan betapa memang tidak main-main. Jadi kapanpun ketika seorang presiden berhalangan, cawapresnya memang harus siap. Pak Habibie membuktikan bahwa waktu itu meskipun ban serep, tapi begitu tampil, dia bisa menjadi presiden yang menurut hemat kita dalam waktu yang pendek, cukup monumental ya. Dan saya kira satu-satunya presiden, saya kira yang sekarang tidak mengurusi politik lagi. Artinya setelah jadi kepala negara, dia pensiun dan memang menjadi milik bersama. Jadi saya kira namanya cukup harum Pak Habibie sampai sekarang. Kita akan langsung menyapa penelpon kita yang pertama pada pagi hari ini. Ada Pak Amrozi dari Temanggung. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Amrozi, silakan. Ya begini ya, kalau era Pak Harto itu memang pengaruhnya Pak Harto kan sangat kuat. Jadi wakil presiden itu bisa saja dikatakan sebagai ban serep, hanya pelengkap. Tapi kalau sekarang tuh antara presiden dan wakil itu kan ibarat pemain bulu tangkis ganda, itu harus sama-sama kuat, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang. Jadi tidak bisa lagi Ma'ruf Amin dianggap ban serep atau Sandiaga Uno dianggap ban serep. Nggak bisa kalau sekarang. Justru kalau ada kelemahan dari RI 1-nya, calon RI 1-nya, wakilnya RI 2-nya harus bisa membackup, harus bisa menunjukkan keunggulannya. Pak Amrozi, apakah memang kedua capres ini, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, memiliki peran yang seperti Anda sebutkan tadi, saling melengkapi? Kalau saya mengamati debat pertama itu, ibarat pemain bulu tangkis ganda, Pak Jokowi agak keteteran ya, karena Pak Ma'ruf Amin cuma saya setuju. Artinya belum keluar energi dari Pak Ma'ruf Amin lah. Untuk debat ini nanti saya harap imbang lah, kalau Sandiaga Uno yang lebih muda seperti apa, Ma'ruf Amin yang lebih senior, yang sudah pengalaman seperti apa, harus bisa keluar semua lah energinya itu dalam debat. Kemarin saya amati Pak Jokowi barat pemain bulu tangkis double agak keteteran. Baik Pak Amrozi, terima kasih telah bergabung sama kami, selamat pagi. Kita langsung beralih ke Pak Iwan, langsung dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro, Mas Jajat dan Mas Kevin. Silakan Pak Iwan. Bahwasanya apa yang terjadi sekarang, yang namanya ban serep itu tidak benar, bukan ban serep itu. Jadi sebenarnya menurut hukum ketatanegaraan, itu wakil presiden akan menjabat jadi presiden kalau presiden berhalangan, itu otomatis itu. Tapi yang jadi masalah sekarang, apa yang diambil sebagai alternatif solusi yang sekarang nyatanya wakil presiden ini merupakan petunjuk identitas politik dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk bagaimana memungkinkan tidak timbulnya gejolak. Karena wakil presiden ini meredam terhadap hal-hal yang kita tafsirkan secara politik itu jelas ada gejolak kalau itu dilanjutkan mengikuti tidak apa seperti adanya sekarang. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada masa lalu jadi pelajaran bagi kita. Kemudian apa yang terjadi pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu memang identitas politik yang tulus, kemudian teguh dalam rangka untuk kerakyatan. Itu yang paling penting. Nah, atas dasar itulah maka wakil presiden itu bukan ban serep, tapi suatu yang akan berperan penting untuk saling melengkapi.
Dan untuk itulah diperlukan, ya, dari kedua wakil presiden ini rupanya yang satu pengalamannya luar biasa, yang satu kurang pengalaman, tapi kemampuan mereka berdua dapat kita andalkan. Untuk itulah pendidikan politik yang benar, baik, indah, sehat, normal ini akan muncul setelah apa yang terjadi sekarang ini. Saya kira itu yang pokok. Baik Pak Iwan, terima kasih. Selamat pagi. Kita beralih ke Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Jaja, selamat pagi Bung Kevin. Ya. Saya tidak heran kalau ada orang yang punya filsafat wakil presiden itu Banser. Karena di Jawa ini istri itu dianggap cuma konco wingking, teman tidur. Boleh dilakukan semena-mena, maka sekarang pemerintah menganggap istri harus berperan. Jadi wakil presiden ini seperti istri, ibunya anak-anak. Jadi kalau wakil presiden cuma seret, ya rusak rumah tangga itu. Suaminya sewenang-wenang, nanti dia poligami seenaknya dan sebagainya. Ini. Tapi kalau istrinya itu terlalu dominan karena mungkin dia lebih kaya, lebih pintar, ini juga rusak. Jadi undang-undang itu sudah mengatur tepat waktunya. Presiden dan wakil presiden itu seperti suami istri. Jadi harus bekerja sama. Kalau suaminya sakit, yang ngurus siapa? Ya istrinya. Jadi dalam hal ini wakil presiden bukan cuma Banser, tapi pasangan yang seimbang. Ini penting sekali dalam kehidupan bangsa. Kenapa? Karena kalau tidak berfungsi, maka presiden akan keteteran karena dia one man show. Ini salah. Tetapi wakil presiden harus tahu diri di mana dia main. Baik, Pak Nugroho, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Kita langsung beralih ke Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Ya, shalom. Selamat pagi, Kang Jajat dan rekannya ya. Ya, silakan Pak Anton. Ya, ada dua pemikiran saya sesuai dengan tema pada hari ini. Pertama, ingin kita kilas balik dulu secara utuh. Kita mencermati debat pertama itu ya, pasangan presiden dan calon wakil presiden. Dari debat itu kita bisa melihat stylenya Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno, melihat banget bahwa Sandiaga Uno itu lebih dominan ya. Dan ini mewarnai kepemimpinan mereka ke depan kalau saja mereka menang gitu. Tapi saya yakin masih menang gitu. Karena apa? Prabowo tua dan juga sakit-sakitan ya. Dan itu terlihat jelas di dalam style mereka di debat pertama. Yang kedua yang mau saya katakan, bulan lalu itu Sandiaga Uno sudah mengatakan sungkan kalau nanti debat dengan Kiai Ma'ruf ya, dengan alasan ini Kiai senior, mempunyai track record yang hebat. Ini sebenarnya kata-kata yang syarat dengan muatan politik. Dan ini mencerminkan Sandiaga Uno ini belum matur gitu. Belum dewasa, belum matang dan mami gitu ya. Kita tetap kosong itu dan kita mesti cermati nanti besok. Karena apa? Karena itu sebenarnya didasari oleh apa? Semua yang terjadi di waktu pemilihan di DKI itu, OKOC itu sebenarnya program itu semboyan anak itu, anak kecil aja. Nah ini sebenarnya kesekanan dia. Untuk apa sih harus segan? Dia kan calon itu Pak Wakil Presiden mengurus Republik yang besar ya. Tidak ada kata-kata yang seperti itu. Kata-kata yang menunjukkan bahwa dia belum matang, belum dewasa. Pengalaman. Terima kasih. Baik, Pak Anton, terima kasih telah bergabung sama kami langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pada wawancara berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jajat, kalau dari penelpon kita di segmen sebelumnya tadi semua sepakat paling tidak Wapres bukan lagi sekedar ban serep sekarang. Ada yang mengibaratkan Wapres itu sebagai ganda campur kalau lagi bermain bulu tangkis. Ada juga menganggap bahwa Wapres itu sudah seperti istri begitu. Bagaimana Mas Jajat? Ya, saya kira Cawapres itu memperkuat
ya, jadi saling memperkuat. Apa yang ada kekurangannya di capresnya, memang cawapres harus memperkuatnya. Saya kira kita punya pengalaman tadi kasus Pak Habibie, meskipun Orde Baru, tapi perannya kemudian setelah jadi presiden, artinya ditantang oleh keadaan, mau tidak mau kan juga siap juga. Yang menarik lagi adalah zamannya Pak SBY dulu, Gus Dur, Megawati, kemudian Megawati, Pak Hamzahas. Tapi yang menarik adalah ketika Pak SBY dan Yusuf Kala. Saya kira sangat menonjol peran Pak JK, ya. Selalu hampir segala urusan Pak JK tampil di depan. Kalau ditanya, ya nggak apa-apa kalau saya ini kan justru untuk melindungi presiden. Karena kalau presiden itu tidak boleh salah. Kalau saya salah kan dikoreksi oleh presiden, kira-kira seperti itu. Satu, hampir urusan perdamaian, konflik itu pasti Pak Yusuf Kala. Termasuk yang fenomenal adalah perdamaian Aceh itu, ya, di Helsinki. Kemudian saya ikut ke sana, Napaktilas, dan diapresiasi oleh dunia luar biasa. Itu saya kira tentu di belakangnya ada presiden, tapi yang di depan menonjol sekali peran Pak Yusuf Kala, ya, sampai mengatur siapa yang harus negosiasi, timnya siapa saja dan seterusnya. Itu Pak JK saya kira, karena itu kalau urusan konflik pasti Pak JK, karena sangat punya pengalaman. Dan buat kita memang menarik, Wapres waktu itu saya kira menjadi rujukan di mana-mana begitu ya. Ini bukti bahwa meskipun memang di undang-undang tidak perubahan, tapi dalam praktek sebagai cawapres ya Pak Yusuf Kala sangat fenomenal waktu itu, sangat fenomenal, karena hampir segala urusan, terutama apalagi ekonomi, konflik, kesejahteraan, Pak JK tampil di depan. Sekarang tadi disebutkan juga, tetapi meskipun juga partner, tetapi ya juga harus tahu juga porsinya, karena tidak ada di dalam sejarah, dalam undang-undang kita, instruksi wakil presiden, keputusan wakil presiden dalam arti dokumen yang resmi secara tertulis. Adanya kan instruksi presiden, ya keputusan presiden. Ya, nggak ada wakil presiden. Nggak ada instruksi wakil presiden. Ya, meskipun secara lisan mungkin bisa, tetapi secara formal tertulis tidak ada ya dalam peraturan atau perundang-undangan. Nah, karena itu saya kira memperkuat itu ya. Karena itu sekarang orang melihat Pak Ma'ruf Amin yang politisi senior tapi juga ulama, pasti orang pengen lihat seperti apa ketika betul-betul berhadapan dengan Sandi, Pak Sandiaga Uno. Berhadapan sosok yang lebih muda, pasti asumsi kita progresif, ya banyak inovasi-inovasi. Nah kalau yang senior kan ketenangan, kedalaman, ya eksplorasinya mungkin akan lebih menonjol. Nah kita tunggu tentu hal-hal seperti itu, siapa yang nanti paling menarik di atas panggung itu. Soal keseganan saya kira karena cawapres, kalau sudah posisinya cawapres itu tidak ada lagi tua atau muda, karena kedudukan hukumnya sama. Jadi memang tidak, saya setuju dalam pengertian ewu pakewu atau etika timur, saya kira memang bagaimanapun kultur itu nggak bisa dihindari kan, karena sudah melekat di tubuh kita ini. Tetapi harus publik harus melihat bahwa betul-betul memang masing-masing figur itu jadi diri sendiri, tidak menutup, tidak bertopeng lah kira-kira seperti itu. Karena sudah ada di situ, tidak ada capres lagi, adanya cawapres. Jadi hadir sebagai diri sendiri, seperti apa kita pengen lihat. Nah, untuk membuktikan memang nanti bukan ban serep, saya kira salah satunya adalah lewat panggung besok malam itu ya. Seperti apa kedua figur ini berdebat di depan panggung, di depan kita semua. Baik, kita akan tunggu nanti kira-kira akan seperti apa performa dari kedua calon wakil presiden ini pada esok. Terima kasih. Dan pasti ditunggu banyak orang ya. Ditunggu banyak orang termasuk kita. Terima kasih Mas Jajat, terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi. Dan pemirsa, publik berharap melalui debat tersebut Cawapres memaparkan suatu masalah secara global dan masuk akal, serta ada terobosan solusi yang masuk akal pula. Bukan jargon kosong yang hanya akan membuatnya berfungsi sebagai ban serep yang tidak kontributif bagi presiden terpilih. Debat kali ini ialah ujian bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Sandiaga Uno untuk membuktikan mereka bukan sekadar ban serep. Penguasaan dan cara penyampaian terhadap tema akan disaksikan oleh semua orang. Terima kasih telah menyaksikan editorial. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.